Richard Fuscon, mantan bos di Merrill Lynch, salah satu perusahaan keuangan gede di Amerika. Dia punya rumah gedung yang luasnya sekitar 18.471 kaki persegi dan ada 11 kamar mandi. Tapi, dia juga punya hutang dan akhirnya jeblok gara-gara krisis keuangan tahun 2008. Gimana sih ceritanya? Apa aja yang bisa kita pelajarin dari kisahnya? Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Richard Fuscon itu dulunya orang penting di Merrill Lynch, salah satu perusahaan keuangan gede di Amerika. Dia lulusan Harvard Business School dan jadi wakil ketua buat urusan Amerika Latin di Merrill Lynch. Tapi nasib Fuscon gak selalu mulus. Tahun 2008, dia kena imbas dari krisis keuangan global yang bikin banyak perusahaan dan orang rugi besar. Dia bangkrut dan harus berjuang buat menghindarin rumahnya yang gede banget dan mewah disita. Rumahnya luasnya sekitar 18.471 kaki persegi dan ada 11 kamar mandi. Cicilannya aja sampai $66.000 per bulan. Fuscon ngaku bahwa dia udah hancur gara-gara krisis keuangan dan gak punya penghasilan. Fuscon jadi contoh deh gimana seseorang yang punya pendidikan dan karir bagus bisa aja gagal finansial gara-gara gak bijak. Dia terlalu boros dan ngutang banyak buat ngebiayain gaya hidupnya yang glamor. Dia nggak sadar bahwa kekayaan itu bisa naik turun dan nggak bikin bahagia. Dia juga nggak siap buat nanggung resiko dan ketidakpastian yang ada di dunia keuangan. Kisah Fuscon bisa jadi pelajaran buat kita semua buat lebih hati-hati dalam ngatur keuangan kita. Kita harus hidup sesuai dengan kemampuan kita dan nggak ikut-ikutan gaya hidup orang lain yang mungkin nggak cocok sama kita. Kita juga harus nabung dan investasi dengan pintar, serta perhatiin faktor-faktor yang bisa ngaruhin kondisi keuangan kita di masa depan. Sebaliknya, ada orang yang hidup hemat, menabung, dan berinvestasi dengan cerdas, seperti Ronald Read, seorang petugas pompa bensin dan petugas kebersihan yang meninggalkan warisan sebesar $8 juta untuk amal. Kamu pasti nggak nyangka kalau ada tukang isi bensin dan tukang bersih-bersih yang jadi miliarder. Tapi itu beneran terjadi loh. Namanya Ronald Read, seorang pria asal Amerika yang punya harta hampir $8 juta dan warisin sebagian besar buat perpustakaan dan rumah sakit di kotanya. Gimana caranya dia bisa kaya? Yuk simak ceritanya. Ronald Read itu lahir di Vermont, di sebuah keluarga petani yang miskin. Dia harus jalan kaki atau nebeng 6,4 km tiap hari buat ke sekolah. Dia jadi orang pertama di keluarganya yang lulus SMA. Pas Perang Dunia II, dia ikut tentara dan jadi polisi militer di Italia. Pas pulang dari perang, dia kerja sebagai tukang isi bensin dan mekanik selama 25 tahun. Terus dia pensiun sebentar, tapi nggak betah di rumah. Akhirnya dia kerja lagi sebagai tukang bersih-bersih di J.C. Penney selama 17 tahun, sampai 1997. Ronald Read itu orangnya sederhana banget. Dia nggak pernah pamer atau beli barang-barang mahal. Dia selalu pakai baju yang biasa-biasa saja dan bersih. Mobilnya juga mobil tua yang murah. Dia jarang makan di luar, kecuali sarapan murah di kafe rumah sakit. Hobinya juga nggak mahal-mahal, kayak potong kayu buat pemanas rumah atau baca buku dari perpustakaan. Dia juga sayang banget sama keluarga dan hewan-hewan. Dia juga suka jalan-jalan di hutan sama anjingnya dan kasih makan burung-burung di halaman rumahnya. Tapi jangan salah, Ronald Read itu pintar banget soal investasi saham. Dia nggak suka beli saham yang nggak dia ngerti, kayak saham teknologi. Dia lebih suka beli saham yang bagus dan bayar dividen. Dividen itu semacam bonus yang dibayar sama perusahaan ke pemegang sahamnya setiap tahun atau tiap kuartal. Jadi kalau kamu punya saham yang bayar dividen, kamu bakal dapat duit terus-terusan tanpa harus jual sahamnya. Ronald Read juga sabar dan disiplin dalam berinvestasi. Dia nggak pernah ikut-ikutan tren pasar atau panik saat harga saham turun. Dia malah memanfaatkan kesempatan buat beli saham lebih murah saat pasar lagi lesu. Dia juga nggak pernah jual sahamnya kecuali ada alasan kuat, kayak perusahaan bangkrut atau berubah drastis. Dia lebih suka pegang sahamnya dalam jangka panjang dan nikmatin hasil dividen yang makin besar tiap tahun. Dengan cara-cara itu, Ronald Read bisa kumpulin duit hampir $8 juta dari investasi sahamnya. Padahal gajinya cuma sedikit, sebagai tukang isi bensin dan tukang bersih-bersih. Tapi dia hemat, sabar, dan teliti dalam berinvestasi.
Makanya dia bisa kasih sumbangan buat perpustakaan dan rumah sakit di kotanya sebesar 6 juta dolar pas dia meninggal. Jadi kalau kamu mau jadi kaya, kamu harus tiru Ronald Read, bukan Richard Fuscon. Kamu harus punya tujuan yang jelas, rencana yang realistis, dan sikap yang rendah hati. Kamu harus hargai apa yang kamu punya, bukan apa yang kamu mau. Kamu harus rela nahan diri sekarang demi masa depan yang lebih baik. Dan kamu harus selalu siap buat hadapi hal-hal buruk, karena uang itu nggak pasti dan nggak adil. Oh ya, sebelum saya pamit, saya mau kasih tahu rekomendasi buku yang bagus banget buat kamu baca. Buku ini judulnya The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Buku ini isinya banyak cerita seru dan perjalanan berharga tentang uang dan perilaku manusia. Buku ini juga mudah dibaca dan dipahami. Buku ini nggak cuma ngomongin tentang cara menghasilkan atau menghemat uang, tapi juga tentang cara berpikir dan bersikap terhadap uang. Buku ini ngasih tahu kamu bahwa uang itu nggak cuma soal angka atau logika, tapi juga soal emosi dan psikologi. Buku ini juga ngajarin kamu bahwa uang itu nggak pasti dan nggak adil. Jadi kamu harus siap buat menghadapi hal-hal yang nggak terduga atau nggak sesuai harapan. Buku ini juga penuh dengan contoh-contoh nyata dari orang-orang yang berhasil atau gagal dalam mengelola uangnya. Kamu bisa belajar dari kesalahan atau keberhasilan mereka, dan menerapkan pelajaran yang kamu dapat ke kehidupanmu sendiri. Buku ini juga ngasih tahu kamu tips-tips praktis tentang cara berinvestasi, menabung, berutang, bersedekah, dan lain-lain. Buku ini cocok banget buat kamu yang mau jadi kaya, bahagia, dan bermakna dengan uangmu. Buku ini bisa bikin kamu lebih bijak dan cerdas dalam mengelola uangmu. Buku ini juga bisa bikin kamu lebih bersyukur dan dermawan dengan uangmu. Kamu bisa beli buku ini di toko buku online atau offline yang kamu suka. Harganya juga nggak mahal kok, cuma sekitar Rp100.000 saja. Kamu juga bisa klik link di kolom deskripsi untuk membeli buku ini. Jangan sampai ketinggalan buku yang satu ini, karena buku ini bisa mengubah cara pandangmu tentang uang dan perilaku manusia. Buku ini juga bisa membantumu menjadi lebih bijak dan cerdas dalam mengelola uangmu. Buku ini juga membantu menjadi lebih bahagia dan bermakna dengan uangmu. Kalau kamu sudah baca buku ini, jangan lupa untuk share pendapatmu di kolom komentar ya. Kamu juga bisa kasih saran atau kritik buat video saya. Saya akan senang banget mendengar dari kamu. Kalau kamu belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya. Kamu juga bisa klik loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.